Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Ahmad Aliandre, mahasiswa program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai efisiensi pasar modal. Ketika uang disimpan di pasar modal, tentu yang menjadi tujuan adalah mendapatkan keuntungan dari apa yang telah diinvestasikan. Banyak investor yang tidak mencoba untuk mengembalikan tingkat pengembalian yang menguntungkan, tetapi juga berusaha untuk mengalahkan pasar. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi yang masuk dan dapat mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi apabila, yang pertama, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar secara bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random atau acak antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pasar menjadi tidak efisien karena hal berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal, dan terdapat akses yang tidak seragam antara satu pelaku pasar dengan pelaku pasar yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Kemudian ada bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama ada efisiensi pasar secara informasi yang terdiri dari yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah terjadi jika harga-harga sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang disebarkan, termasuk informasi yang berbeda di laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi terjadi termasuk informasi privat. Kemudian ada efisiensi pasar secara keputusan. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan teknologi. Selanjutnya ada kategori pengujian efisiensi pasar. Yang pertama adalah pengujian penggunaan return, yaitu untuk mengetahui seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Untuk pengujian ini dapat menggunakan yang pertama, pengujian secara statistik. Dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan harga sekuritas dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menggunakan pengujian korelasi dan regresi linear untuk menguji apakah terdapat hubungan antara harga dan return sekarang dan return masa depan. Yang kedua, menggunakan pengujian run, adalah urutan tanda yang sama dari perubahan nilai, misalnya harga perubahan sekuritas yang meningkat diberi tanda positif dan perubahan yang menurun diberi tanda negatif, dan harga sekuritas yang tidak berubah diberi tanda 0. Yang ketiga, pengujian siklikal, yaitu pola lain yang terjadi ketika pasar tidak efisien bentuk lemah. Kemudian ada pengujian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola tertentu. Yang kedua dari kategori pengujian efisiensi pasar, yaitu studi peristiwa. Merupakan studi yang mempelajari tentang reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Terdapat beberapa hasil empiris studi peristiwa, yaitu yang pertama, pemecahan saham dengan memecah selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Yang kedua, penawaran perdana, adalah perusahaan yang pertama kali menyimpan sahamnya ke pasar saham. Yang ketiga, pengumuman dividen yang bersifat tidak relevan dan menentukan nilai dari perusahaan yang mengkaji kandungan informasi dari dividen. Yang keempat, informasi akuntansi,
Perusahaan merupakan nilai sekarang dari aliran kas, dari arus kas, informasi akuntansi yang lain juga digunakan oleh pasar. Yang ketiga adalah pengujian informasi privat. Merupakan pasar pengujian informasi efisien, bentuk kuat, tetapi informasi ini merupakan informasi yang tidak dapat diobservasikan secara langsung. Dengan cara yang pertama, insider trading, yaitu merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Yang kedua, return dari reksadana, merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit pernyataan. Yang keempat, anomali pasar, sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisiensi. Hal ini juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Dalam pasar yang efisien, harga menjadi bergerak acak sehingga sulit diprediksi, jadi tidak ada pola investasi yang abadi. Pola harga yang bergerak secara acak ini menghasilkan kegagalan dari strategi investasi yang bertujuan untuk mengarahkan pasar secara konsisten. Kemudian ada tantangan untuk efisiensi pasar. Ada beberapa tantangan dalam efisiensi pasar. Di antaranya yang pertama ada investor yang terus-menerus berhasil mengalahkan pasar. Yang kedua ada manajer investasi yang mewakili rekor yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga ada sekuritas yang melakukan riset lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Kesimpulannya adalah dalam efisiensi pasar terdapat hubungan antara harga sekuritas dan informasi. Untuk menjadikan pasar tersebut efisien dibutuhkan investor yang mengetahui tentang informasi sekuritas yang dimiliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.